Salam budaya, rahayu, mugi-mugi sami rahayu sagung dumadi. Para netizen yang berbahagia, kali ini kami sowan wonten ngarsa panjenengan sami mau bawa rasa medhar sabda bab poso. Karena beberapa hari lagi kita masuki tahun baru Jawa, yaitu Siji Suro, bertepatan dengan 1 Muharram tahun baru Hijriah. Namun perlu diketahui, tahun baru itu adalah tahun baru Gagrag Anyar, yang artinya tahun baru yang lama, yang awal mulanya orang Jawa itu yaitu Pranoto Saka Tunggal, tahunnya 2934. Nah sekarang kalau memasuki tahun baru 1 Suro, itu tahun baru Jawa, itu tahunnya 1957. Ini beda nyolok sekedar itu. Sedangkan puasa itu sendiri dari kata upawasa. Biasanya orang Jawa itu puasa itu yang ditengene, yang dimilikikan, khususnya yang penting nih itu poso weton, biasanya poso weton. Kalau ada lain poso petang puluh dinonan. Nah, kalau poso Senin Kemis itu puasa yang menurut aku puasa sunnah dalam artian berbau syariat. Karena Senin Kemis itu harinya Senin, Kemis itu hari dari penanggalan Hijriah, Isnin, Kamis. Tapi kalau Seninnya Jawa yang asli namanya Somo, Kemisnya namanya Respati. Makanya bedanya puasa Senin Kemis itu bukan ajaran orang Jawa dulu, tapi itu sudah ajaran yang dibawa Sultan Agung, yang diajarkan Sultan Agung. Karena apa? Hari-hari itu yang ubah tanggal-tanggal itu, atau tahun Jawa itu diubah dengan Sultan Agung, direvisi, tepatnya gitu aja lah. Nah sedangkan poso weton itu orang Jawa wetone opo gitu, dia poso weton. Satu misal wetone Jemah Paing, Kemis Legine itu jam 3.30 orang itu sudah berhenti makan minum dari kegiatan urusan nafsu, artinya menahan nafsu. Dan ditengeri dengan jenang sengkolo, bubur merah putih, itu menghormati sangkala sang waktu. Dan bubur sengkolo itu, jenang sengkolo itu menghormati ayah dan ibu kita, Bopo Biyung sing dadi lumantare lairing uriping awake wonten alam donya pinangka dutaning atau wakiling Gusti Allah, gitu aja. Nah, selain itu bikin jenang sengkolo itu juga menghormati bumi, Ibu Pertiwi dan Bopo Akoso, Bumi Pertiwi dan Bopo Ngakoso, dan simbol daripada manunggaling kawula kelawan Gusti. Makanya orang Jawa itu selalu melakukan rialat atau poso dalam waktu dia lahir itu, harinya apa dia puasa, mulai jam 3.30 sampai jam 3.30 besoknya. Satu contoh saya katakan lagi, orang yang lahirnya di Jemah Paing, satu contoh, saya bikin contoh, itu dia waktu Kemis Leginya jam 3.30 mulai berhenti makan minum sampai malam Sabtu Ponnya atau jam 3.30 Jumat sore. Itu posone wong weton. Dan poso weton itu dianjurkan atau disarankan kalau tidur diusahakan selepas jam 12 malam.
Syukur-syukur setiap hari bisa demikian lebih bagus. Karena orang melekan itu akan lebih tajam pemikirannya, meruwi sakabehing laku. Untuk meruwi sakabehing laku, lakon sing bakal tumeka. Tuh. Dan posonya itu kalau pada malam hari dianjurkan jangan sampai tidur, atau dianjurkan tidur jam 12 lebih. Kalau tidur dianjurkan jangan sampai bersandar kepala maupun sandar pada kursi. Kepalanya bersandar pada tembok maupun kursi. Nah, kalau ketiduran enggak apa-apa gini, tapi tidak tujuannya untuk tidur. Ini poso weton. Kalau dilakukan hal demikian, ada orang yang wetone itu nyangkut ke dino petang puluhan. Ada satu contoh orang yang wetonnya Selasa Kliwon, Rebo Legi, Kemis Pahing, Selasa Telu, Kliwon 8 11, Rebo 7, Legi 5 12, Kemis 8, Pahing 9 17, dijumlah kesemuanya 40. Nah, kalau yang punya weton Selasa Kliwon puasanya sampai ke Kemis Pahing, itu namanya poso dino petang puluhan, bukan poso petang puluh dino, tapi poso dino petang puluhan. 3 hari itu ditotal, neptonya itu ditotal menjadi 40, dijumlah jadi petang puluh. Nah, yang Selasa Kliwon itu poso demikian juga diawali jenang sengkolo jam 3.30. Jam 3.30 itu mulai seperti. Nah, Senin Waginya itu dimulai sore jam 3.30 itu bikin jenang sengkolo, didom-domni keluargane untuk sebuah tanda hormat. Lantas jam itu pula mulai berhenti tidak makan dan minum dan nahan sekabeh krodo atau nafsu. Nah, itu disampaikan sampai jam 3.30 lagi. Boleh makan dan minum secukupnya. Lantas puasa lagi. Besoknya jam 3.30 boleh makan dan minum secukupnya, diteruskan sampai 3 hari. Itu pembelajaran untuk yang ngeblas ke 40 dinonan. Jadi diawali dari situ, dan perlu diketahui sebelum puasa sebaiknya dianjurkan untuk minum air kunir, parutan kunir itu, agar apa? Lambung kita terlapisi dengan air kunir itu, karena air kunir itu mengandung zat-zat yang dibutuhkan untuk kesehatan lambung. Nah, itu kebiasaan Sri Aji Joyoboyo kalau dulu masa hidupnya, panjenengane beliaunya itu tiap hari makannya kunir. Makanya dia waskito banget. Itu kebiasaan orang Jawa, itu dengan kunir amat sangat dekat. Kunir itu pun alat untuk memotong pusat, bahan untuk memotong pusat agar tidak kena karatan atau dalam bahasanya infeksi. Untuk tindik telinga anak perempuan itu juga pakai kunir. Jadi kunir itu bahan yang terbaik untuk urusan kesehatan. Setelah kita melakukan puasa tersebut, melakukan demikian, ya kalau bisa yang bukan Selasa Kliwonnya tok, Rebo Legi itu termasuk ikut petang puluhan, diawali dari Selasa Kliwonnya. Selasa Kliwon, orang yang neptonya Rebo Legi, kelahirannya Rebo Legi, nek nggoning Selasa Kliwon diawali puasa seperti yang aku katakan depan tadi, sampai ke Kemis Pahing. Demikian pula yang Kemis Pahing,
Kemis Pahing pun juga puasanya mulai Selasa Kliwon sampai Kemis Pahing. Tapi Rebu Leginya membikin jenang sengkolo itu juga pas Rebu Leginya. Demikian pula Kemis Pahing membikinnya juga menghormati Kemis Pahingnya. Tapi untuk membuat satu kesatuan angka 40 dinonan itu diawali Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing, demikian. Terus kalau bisa ngeblas gimana Mbah? Jauh lebih bagus. Itu jauh lebih tajam, ibaratnya pisau, ibaratnya pedang, itu landeping pitung pinyukur. Bukan untuk sebuah kejahatan, tapi untuk sebuah kebaikan. Jiwa kita menjadi jembar, akal pikiran kita berpikir dengan jernih, dengan mampu mengendalikan emosi dengan baik, terus rasa jatinya betul-betul nyarong alias bening, sehingga apa-apa yang kita lakukan semuanya itu demi kebaikan untuk tatananing alam kepitung kanggo sekabeng kaulaning Gusti Allah itu akan kita lakukan dengan baik. Itu orang yang suka puasa. Nah, kalau ngeblas mulai Selasa Kliwon sampai Kemis Pahing nggak makan nggak minum, kalau tidur sih dibolehkan, tapi selepas jam 12 itu amat sangat bagus untuk ukuran orang Jawa. Karena apa? Ngilmune wong Jawa kuwi niteni, nyinaoni, nglakoni, dan hal ini pernah dilakukan berabad-abad, puluhan abad sudah menjadi kenyataan. Orang Jawa akhirnya menjadi orang yang begitu waskito, awas sing ati gitu. Dan orang yang puasa 40 dino petang puluhan dan poso weton itu dia seandainya masih perjaga atau perawan, dia akan cetek juduni sesuai dengan keinginannya. Seakan-akan alam telah mempersiapkan jodohnya dengan jelas dan cetok. Untuk rumah tangga menjadi toto tentrem, noto anak penak, gampang diatur. Cara kita mencari rezeki nggak susah-susah, nggak repot-repot. Kita nggak usah mencari duit, sudah diparani duit. Bukan berarti kita itu terus poso 40 dinoan keceblokan duit mak biok, itu bukan. Leh diparani duit itu pengertiannya apa profesi Anda, tidak perlu menawarkan ke sana, tapi orang lain akan mendatangi. Seandainya pedagang itu laris, bukan mencari penglarisan, tapi laris karena secara alami. Bukan mencari penglarisan dari makhluk-makhluk lain, dari sesuatu, tidak. Itu yang saya amati demikian, poso petang puluh dinonan. Mungkin kalau ada sesuatu yang kurang jelas, nanti pemirsa YouTube, netizen, mohon tanya di kolom komentar. Kalau sesuatu yang kurang pas aku katakan, kalau ada sesuatu yang kurang berkenaan di hati panjenengan atau ketidaktahuan, mohon komen di kolom komentar. Mbah, poso petang puluh dinonan itu apa cuma Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kemis Pahing yang punya weton? Itu tidak. Ada lagi Rebu Pon, Kemis Wage, Jumat Kliwon, itu juga rangkuman weton-weton, telung weton di total jadi 40-an. Nah, apalagi Mbah, Kemis Wage, Jumat Kliwon, Setu Legi itu juga petang puluhan. Lantas rinciannya kayak apa kalau Rebu Pon? Rebu pitu, Pon pitu, 14. Kemis Wage, Kemis Wolu, Wage papat, rolas. Jumat Kliwon, Jumat 6, Kliwon 8, 14. Di total menjadi 40 juga. Gitu. Sedangkan Kemis Wage, Kemis 8, Wage 4, rolas, Jumat Kliwon, Jumat 6, Kliwon 8,
Sabtu Legi, Sabtu Songo, Legi Limo 14. Total jenderalnya juga menjadi 40. Ini poso petang puluh dinonan. Lantas apalagi ada? Jumat Pahing, Jumat 6, Pahing Songo. Setu Pon, Setu Songo, Pon Pitu 16. Sedangkan akad wage, akad limo, wage papat itu 9, totalnya juga 40. Itu bagus juga. Lantas apalagi Mbah? Ada lagi Setu Kliwon, Setu Songo, Kliwon 8. 17. Akad Legi, akad limo, Legi limo 10, Senin papat, Pahing Songo 13, totalnya 40. Apa puasa seperti itu yang punya kekuatan batin yang lebih tajam di awal weton-weton itu? Tidak, sama, semuanya sama. Satu contoh, Selasa Kliwon diawali, yang punya weton Selasa Kliwon itu namanya poso ing ngarsa sung tulodo. Dia seorang pemimpin yang membawa teladan-teladan kehidupan. Ini punya watak ke situ, yang punya poso seperti itu. Sedangkan poso Rebu Legi itu di tengah, belen. Dia punya sifat adil. Ing madya mangun karso, di tengah dia membangun sebuah kehendak, sebuah kemauan, sebuah program. Pokoknya sebuah kebaikan. Lantas yang Kemis Pahing itu posonya Tutwuri Handayani. Bukan mengekor, bukan dia membiu, tidak. Tutwuri Handayani itu mengikuti dari belakang dengan kekuatan, mendorong kekuatan, menyemangati yang di madya mangun karso, yang di depan ing ngarsa sung tulodo itu dihandayani dengan Kemis Pahingnya. Nah, semuanya itu nilainya sama. Dari weton-weton itu semuanya sama dalam rangkuman 40. Lantas kalau tidak punya satuan ke-40, bagaimana bisa 40 harian? Anda diawali dari wetonnya aja ke 3 hari. Bahkan bisa jenengan wetonnya itu apa-apa bisa. Jadi piwulang Jawa itu luwes, memes, fleksibel, enak dibawa kemanapun. Maka dari itu ajaran piwulang Jawa itu amat sangat indah dan agung. Selalu mengajarkan anak cucunya untuk ngurangi mangan, ngurangi turu, supaya kabeh bisa lantip pikire, yang artinya luhur budine, bisa tajam mata hatinya, yang artinya emosinya benar-benar terkontrol dengan baik, agar rasa jatinya itu wening, bening, nyarong, sehingga kita seakan-akan melihat sesuatu itu dengan jelas. Hal-hal yang belum berjalan kadang-kadang sih kita sudah mendapatkan pituduh dari Gusti. Itu pituduh, bukan wangsit, bukan wisik dan sebagainya, tapi osik. Kalau wangsit itu dari sesuatu yang di luar kita, dari alam, wangsit. Kalau wisik itu juga hampir sama, terbitan dari hati nurani, dari nafsu kita, itu wisik. Tapi kalau wangsit itu dari rasa jati. Jadi Tuhan langsung dawuh dengan panjenengan. Tuhan itu langsung dawuh dengan panjenengan, tidak disampaikan dengan alam, tidak disampaikan dengan nafsu, tapi langsung disampaikan dengan yang bersangkutan. Jadi Gusti Allah sing ngomong darmaji, pamongi darmaji itu langsung dawuh nyanggoning darmaji, yang sejati darmaji kuwi dawuh marang darmaji. Itu namanya
OC. Apa yang dilakukan kita sak polah bawane atas dasar dawuhing Gusti, demikian. Nah, sedangkan hari itu sebetulnya kalau yang dulu, kalau minggu itu dulu namanya Dite, Somo Senin, Anggoro Selasa, Rabu itu Buddha, lantas Kamis itu Respati, Jumat itu Sukro, sedangkan Sabtu itu Tumpak. Nah, pasaran yang sekarang Kliwon dulu namanya Kasih, zaman Mbah-mbah Dewi mbiyen. Legi itu manis, Pahing itu Jenar atau Abangan, Pon itu Palguna, Wage itu Cemengan. Nah, waktu atau hari-hari dan pasaran itu diubah. Terubahnya waktu hari-hari dan pasaran itu abad 16 yang mengubah atau yang merevisi itu Sultan Agung. Yang jelas demikian. Kurang lebihnya wadaran kami, apabila ada kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Rahayu.